Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Merry Christmas! Selamat datang di ibadah online DSMD 2 2 DKI Jakarta. Waduh, tadi keren banget performance Keren dance-nya. banget. Dari mana tuh kakak? Dari GSJA Pademangan. Wow, Talented keren dan keren banget ya, Yes, Kak. jelas Kakak banget. bisa dance kayak gitu nggak, Kak? Bisa. Coba gimana, Kak? Ih, bukan kayak gitu, Kak, tadi. Tadi Bukan tuh ya? beda, tadi Beda. keren banget. Tapi cocok gak? Aduh, belum cocok deh, Kak. Belum ya? Nah, daripada lama-lama lagi, kita minggu ini mau celebrate satu hal yang spesial, yaitu Yes. Christmas. Yeay, kelahiran Tuhan Yeay. Yesus ya, Kak. Kelahiran Tuhan Yesus, Iya, betul Juru banget. Selamat yang datang untuk menebus kita semua. Keren. Daripada lama-lama, yuk sama-sama kita praise and worship Jesus. Yes, Come come on. Adik-adik bangkit
Yesus adalah Sang Penyelamat yang agung. Yes. Dia lahir bukan cuma untuk memberikan mujizat, tapi dia lahir untuk menebus setiap dosa kita semua. Dia lahir untuk jadi sahabat bagi kita. Dia lahir untuk menjadi terang dunia. Dan dia lahir untuk menuntun setiap kehidupan kita. Amin. Dan adik-adik, kita harus percaya akan hal itu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sembah Dia lebih lagi. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Say how great. How great Thou art. Begitu besar Engkau Tuhan. How great Thou art. Yesus, Engkau begitu besar. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Katakan how great. How great Thou art. How great. How great Thou art. Then sings my soul. Kami nyanyikan Tuhan. Pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ini pujian dari hati kami. How great Thou art. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art. Mari sembah Dia. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art.
great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Sekali lagi katakan, how great thou art. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus untuk Amin. setiap kebesaran-Mu dalam Amin. hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih karena Tuhan sudah lahir Tuhan ke dunia ini Tuhan untuk menjadi sang juru selamat untuk kami semua, untuk jadi penebus buat kami semua. Ya, amin. Terima kasih Tuhan udah jadi penolong buat kami, udah jadi sahabat buat kami, Ya. udah jadi penuntun kehidupan kami Tuhan. Dan karena anugerah yang udah Tuhan berikan bagi kami mau belajar untuk Amin, terus amin, memuji dan menyembah Tuhan dengan hati kami secara sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yes, amin. Ajar kami untuk duduk diam, untuk fokus mendengarkan. Amin. Buka telinga kami, buka mata kami, Amin. pikiran dan hati kami, supaya kami dapat terima segala sesuatunya daripada Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini tidak terasa kita berada di minggu ketiga di tahun 2020 bulan Desember. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman sekalian, bulan Desember adalah bulan di mana banyak anak-anak Tuhan merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena lebih kurang 2000 tahun yang lalu Allah mengutus malaikat Gabriel untuk berkunjung di satu kota Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang sudah bertunangan dengan pria yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Pada saat malaikat masuk ke dalam rumah Maria, malaikat ini berkata, "Salam engkau yang dikasihi," atau "Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan beserta dengan engkau." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Maria mendengar salam ini,
Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti daripada salam ini? Kemudian malaikat berkata kepadanya, engkau dikaruniai di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Anak ini akan menjadi besar dan dia akan dipanggil Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Allah akan mengaruniakan tahta Daud nenek moyangnya kepadanya, dan anak ini akan menjadi raja kepada keturunan Yakub, dan kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Kemudian Maria berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin hal ini akan terjadi karena aku belum bersuami? Kemudian malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kemudian Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Kemudian malaikat meninggalkan Maria. Beberapa waktu kemudian, Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus dan dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam, dan pada saat dia mempertimbangkan hal ini, kemudian malaikat nampak kepadanya pada saat dia sedang tidur, dan malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan setelah Yusuf bangun, dia mengambil Maria menjadi istrinya. Beberapa bulan kemudian, Kaisar Agustus mengumumkan pengumuman penting. Setiap warga Israel harus kembali ke tempat asal masing-masing, karena semua harus membayar pajak dan semua harus mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Nah, Yusuf dan Maria, mereka kembali ke kota asal mereka karena Yusuf berasal dari Betlehem dan Yusuf pergi dari Nazaret ke kota Betlehem untuk mendaftarkan dirinya di tempat asalnya, kota Betlehem. Yusuf dan Maria berjalan siang dan malam, berhari-hari mereka berjalan ke kota Betlehem. Akhirnya mereka sampai di kota Betlehem setelah berhari-hari dan beberapa malam mereka melewati perjalanan. Pada saat mereka sampai di kota Betlehem, mereka mencari tempat penginapan. Mereka datang dari satu hotel ke hotel yang lain, tetapi mereka tidak menemukan kamar untuk mereka menginap. Sementara Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Jadi Maria membutuhkan tempat untuk menginap. Karena mereka tidak menemukan tempat untuk menginap, akhirnya ada seseorang yang mengizinkan mereka tinggal di satu kandang di Betlehem, kandang ternak. Nah, adik-adik dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Maria melahirkan di kandang ternak di Betlehem. Di dekat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, di kandang di Betlehem, ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka menjaga ternaknya pada malam hari. Kemudian tiba-tiba ada malaikat berdiri di dekat mereka, dan sinar kemuliaan Tuhan menyinari semua gembala-gembala. Gembala-gembala sangat terkejut dan ketakutan. Kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, hai gembala-gembala, karena hari ini saya membawa berita sukacita yang besar kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud di Betlehem. Ini tandanya bagi kalian. Kalian akan menemukan bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian tiba-tiba bala tentara Allah dari surga turun
dan menyanyikan lagu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi kepada orang yang diperkenankannya. Setelah malaikat-malaikat atau bala tentara Allah selesai menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan karena Yesus sudah lahir di dunia, kemudian mereka kembali ke surga. Saat mereka kembali ke surga, kemudian semua gembala-gembala berkata satu dengan yang lain. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem, melihat perkara yang sudah jadi, yang sudah dinyatakan kepada kita oleh malaikat-malaikat di surga. Kita akan pergi melihatnya. Kemudian setelah mereka tiba di Betlehem, mereka menemukan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin dan sedang terbaring di dalam palungan. Setelah mereka melihat seperti apa yang diberitakan malaikat kepada mereka, mereka sangat bersukacita. Dan mereka menyampaikan berita sukacita kepada semua orang di Betlehem, termasuk Maria dan Yusuf. Mereka memberitakan berita sukacita yang besar yang mereka dengar daripada malaikat Tuhan, di mana sudah lahir bagimu juru selamat, Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, kita belajar daripada Maria. Maria adalah seorang wanita yang berserah kepada Tuhan. Pada saat dia mendengar bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, dia berserah kepada Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, jadilah kepadaku apa yang engkau katakan. Nah, adik-adik dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita, mari kita senantiasa berserah kepada Tuhan apapun yang kita alami. Surrender to God. Adik-adik, masa-masa ini kita mengalami pandemik. Tapi mari kita semua, adik-adik dan saya, surrender to God. Berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, dan Dia melindungi kita, serta Dia menyertai kita. Bahkan kalau kita sedang sakit, Dia memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Nah, adik-adik, surrender to God, berserah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Pada saat Yusuf mendengar perintah Tuhan untuk menikahi Maria, karena Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf dia melakukan perintah Tuhan, dia menikahi Maria, dia mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, biar di dalam hidup kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau melakukan perintah Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita di dalam Zoom sekolah atau sekolah Zoom. Kita mau melakukan perintah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kita. Kita mau melakukan perintah yang diberikan oleh guru-guru kita. Amin. Karena apabila kita melakukan hal ini, maka hal-hal yang terbaik atau kita akan berhasil di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, yang ketiga, kita belajar dari Maria. Kita belajar bahwa Maria pada saat dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala-gembala kepadanya, dia menyimpannya di dalam hatinya dan dia merenungkannya di dalam kepalanya. Nah, kita di dalam seluruh hidup kita, pada saat kita mendengar firman Tuhan, biar kita menyimpan firman itu di dalam hati kita dan kita merenungkannya di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, karena dia adalah seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah layu, yang menghasilkan buah pada musimnya.
tanpa gagal, dan apapun yang dilakukannya berhasil. Nah, mari kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita dan kita merenungkannya siang dan malam, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita akan berhasil di dalam studi kita. Amin adik-adik, berhasil. Kita menjadi orang-orang yang menyimpan firman Tuhan di hati dan merenungkan di dalam pikiran kita. Yang keempat, kita menjadi orang yang pada saat mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyampaikan kepada orang lain. Karena Natal ini bukan sekedar kita merayakan dengan hadiah dan segala macam hiasan-hiasan, ada pohon Natal dan sebagainya. Tetapi Natal adalah pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang lain. Gembala-gembala, pada saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka melakukannya, mereka menyampaikan kepada orang-orang di Bethlehem, termasuk Maria dan Yusuf, dan orang-orang bersukacita dan merasa senang pada saat mereka mendengarkan firman. Jadi di dalam hidup kita, adik-adik harus menyampaikan tentang Yesus kepada teman-teman yang belum mengenal akan Tuhan. Amin. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan yang pertama, dan yang kedua kita harus melakukan perintah Tuhan, dan yang ketiga kita harus menyimpan firman Tuhan di hati kita, dan yang keempat kita harus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan tentang Yesus kepada teman-teman kita yang belum mengenal akan Tuhan, sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan Yesus dan mereka boleh beroleh hidup yang kekal di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, saya percaya adik-adik mengerti akan firman Tuhan, dan sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, nanti Kak Sur yang akan berdoa, kita akan membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi adik-adik, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita tentang Engkau pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia karena mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Adik, sekarang kita angkat kedua tangan kita akan menerima doa berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya katakan bersama-sama dengan kakak, amin. Merry Christmas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.